Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan 9 mata kuliah Matematika Partnership, Ibu akan menjelaskan proyek yang akan Anda kerjakan karena pembelajaran yang akan kita lakukan sampai dengan pertemuan 16 sekaligus menjadi nilai UASnya adalah berbasis proyek atau berbasis proyek ya. Eh, Berikut ini gambaran sedikit untuk Matematika Partnership berbasis project. Mata kuliah ini menekankan pada penerapan keilmuan matematika dalam berwirausaha, baik itu mengevaluasi proses bisnisnya atau untuk meningkatkan penjualan dan lain sebagainya. Jadi untuk eh, mata kuliah ini berhubung Ananda sudah melaksanakan sudah memulai usaha berupa berjualan produk ataupun ada usaha berbasis jasa dan lain sebagainya. Jadi Ananda semua tentunya sudah punya kelompok dan Ananda diminta untuk menganalisis usaha yang telah dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik analisis. Tentunya analisis ini tidak digunakan, eh, dipaksakan untuk digunakan, tapi disesuaikan dengan data yang terkait dengan usaha yang sedang dijalankan dan tujuan Ananda, serta permasalahan yang dihadapi bisa jadi, atau Ananda punya targetan. Nah, Ananda dapat menggunakan 4 analisis yang Ibu tetapkan ini. Tiap-tiap tahun itu agak berbeda ya, ada yang sama. Dan Ibu minta, jika jumlah kelompok Ananda 8, berarti analisis covariance cuma bisa digunakan oleh 2 kelompok, kemudian desain eksperimen faktorial dalam analisis regresi digunakan oleh 2 kelompok, analisis network atau leso, regresi lesonya itu digunakan oleh 2 kelompok, kemudian neural network regression juga digunakan oleh 2 kelompok. Dan itu cepat-cepatan sebagaimana seperti biasanya, Ananda list dulu siapa yang duluan memilih gitu ya, silahkan Ananda list di grup. Dan tolong grupnya dibuat berhubung yang metodologi penelitian udah masuk beberapa dosen pengampu lainnya. Jadi tolong dibuat baru aja grupnya, Nanda, dari grup apa yang kemarin ya? Oh, nggak ada ya? Ada nggak grup yang udah mata kuliah sebelumnya jadi tinggal ganti nama? Kalau nggak ada, buat baru. Tolong add ibu ke dalam grup tersebut. Oke, analisis covariance ini ibu jelaskan secara umum aja dulu. Nanti akan ibu jelaskan per ini ya, detail di offline. Atau nanti Ananda bisa konsul kalau memang sudah punya ide atau gagasan menggunakan analisis apa untuk bisnisnya. Nah, analisis covariance atau lebih dikenal dengan ANCOVA ini merupakan teknik statistika yang menggabungkan regresi dan juga analisis varian. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi perbedaan antar grup sambil mengontrol variabel covariat yang mungkin mempengaruhi hasil. Dan covariat adalah variabel kontinu yang tidak diperlakukan sebagai faktor utama, tetapi bisa mempengaruhi respons yang diukur. Misalnya, dalam studi efek obat, usia atau tekanan darah bisa dijadikan covariat. Dengan mengontrol covariat, ANCOVA dapat memberikan hasil yang lebih akurat dengan mengurangi variabilitas dalam data. Ini membantu untuk memahami apakah perbedaan yang diamati antar grup disebabkan oleh faktor utama atau dipengaruhi oleh covariat. Nah, contoh penerapan analisis covariance dalam proses bisnis, misalnya dalam sebuah perusahaan retail, Ananda ingin menganalisis pengaruh pelatihan karyawan terhadap penjualan produk. Namun, Ananda mengetahui bahwa pengalaman kerja sebelumnya dari karyawan juga berpengaruh terhadap penjualan. Selanjutnya, Ananda dapat menggunakan ANCOVA untuk mengontrol variabel pengalaman kerja saat mengevaluasi efek pelatihan terhadap penjualan. Jadi, Ananda dapat apa namanya, dapat mengetahui bagaimana pelatihan karyawan mempengaruhi hasil penjualan tanpa pengaruh dari variabel pengalaman kerja si karyawan tersebut. Dan penelitian ini dengan menggunakan ANCOVA ini memberikan Ananda wawasan apakah pelatihan yang Ananda berikan itu benar-benar efektif atau jika perbedaan dalam hasil penjualan lebih banyak disebabkan oleh pengalaman kerja karyawan yang berbeda. Nah, atau kalau misalkan dibawa ke bisnis yang baru berjalan, Ananda bisa menerapkan misalkan Ananda anggota kelompok ini diikutkan webinar entrepreneur yang dilaksanakan, misalkan Anda dapat infonya dari Instagram. Nah, setelah pelatihan itu apakah ada
efeknya terhadap penjualan. Nah, itu juga bisa. Atau Ananda ikut beberapa ya pelatihan atau webinar-webinar gratis yang ada yang tersedia infonya berseliweran di medsos. Nah, Ananda evaluasilah hasil penjualan eh, setelah. Jadi sebelum atau Ananda bisa juga mendata dulu nih penjualan di hari-hari setelah Ananda melaksanakan tadi si pelatihan, mengikuti anggota kelompoknya mengikuti pelatihan tersebut. Selanjutnya, desain eksperimen faktorial dalam analisis regresi. Desain eksperimen faktorial sendiri adalah metode dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengeksplorasi efek dari dua atau lebih faktor berupa variabel bebas atau independen, serta interaksi antar faktor-faktor tersebut pada variabel dependen. Dan setiap faktor dapat memiliki beberapa tingkat atau level, dan semua kombinasi faktor diuji secara bersamaan. Misalnya, Ananda ingin mempelajari nih pengaruh suhu atau tinggi rendah dan kelembaban tinggi rendah pada pertumbuhan tanaman. Desain faktorial memungkinkan untuk mengevaluasi efek individu dari suhu dan kelembaban. Yang kedua, menganalisis apakah ada interaksi antara suhu dan kelembaban yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara bersamaan. Dan keuntungan besar dari desain faktorial adalah efisiensi. Jadi Ananda dapat mempelajari banyak variabel dengan satu eksperimen yang memberikan pemahaman lebih lengkap tentang sistem yang diteliti. Contoh, dalam bisnis, misalnya kita mau mengevaluasi wirausaha yang dilakukan, desain eksperimen faktorial ini dapat memberikan wawasan yang sangat berharga. Contohnya penerapan, misalkan Ananda punya usaha kafe dan ingin meningkatkan penjualan kopi, dan Ananda mempertimbangkan dua variabel independen, harga, tinggi rendah, dan promosi ada atau tidak ada. Dengan desain faktorial, Ananda bisa menguji semua kombinasi dari dua variabel tersebut. Yang pertama harga tinggi, promosi ada. Yang kedua harga tinggi, promosi tidak ada. Yang ketiga harga rendah, promosi ada. Yang keempat harga rendah, promosi tidak ada. Dan dengan data yang diperoleh dari eksperimen ini, Ananda dapat melakukan analisis regresi untuk mengevaluasi efek masing-masing faktor serta interaksinya terhadap penjualan kopi. Misalnya, Ananda mungkin menemukan bahwa promosi hanya efektif saat harga rendah atau sebaliknya. Dan desain faktorial memungkinkan Ananda untuk mengoptimalkan strategi bisnis berdasarkan bukti empiris, bukan hanya intuisi. Nah, beralih ke analisis berikutnya, yaitu analisis network atau analisis jaringan dan juga LESO. Analisis jaringan atau network analysis ini merupakan metode yang digunakan untuk memahami struktur dan hubungan dalam sebuah jaringan. Ini bisa berlaku untuk berbagai jenis jaringan seperti jaringan sosial, komunikasi, ataupun transportasi. Dalam analisis jaringan, node mewakili aktor dalam jaringan, misalnya individu atau organisasi, dan edge mewakili hubungan antara aktor tersebut. Dan analisis ini membantu mengidentifikasi pola, distribusi sumber daya, serta aliran informasi dalam jaringan. Sedangkan regresi LESO atau LESO regression merupakan teknik regularisasi dalam analisis regresi yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi model dan mencegah overfitting. Dan LESO ini menerapkan penalti list absolute shrinkage and selection operator untuk mengurangi koefisien yang tidak signifikan menjadi nol, sehingga hanya variabel yang paling relevan lah yang tetap dalam model. Dan ini membantu dalam seleksi variabel serta penyederhanaan model yang kita punya. Tentunya untuk LESO sendiri sama network analysis ini faktornya ada banyak harusnya ya. Jika Anda bingung untuk menetapkan beberapa faktor atau variabel yang banyak, itu tidak disarankan menggunakan analisis ini. Dan penerapan analisis network dan LESO dalam proses bisnis, untuk analisis jaringan sendiri, misalkan Ananda memiliki sebuah perusahaan e-commerce yang ingin memahami pola interaksi pelanggan di platform Ananda. Dengan analisis network, Ananda bisa menganalisis hubungan antar pelanggan berdasarkan pola pembelian yang sama, kemudian dapat mengidentifikasi pelanggan kunci atau influencer yang memiliki banyak koneksi dalam jaringan, kemudian melacak aliran informasi atau rekomendasi produk antar pelanggan. Hasilnya, Ananda dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dengan menargetkan influencer ini atau memahami bagaimana produk tertentu menyebar dalam jaringan pelanggan Ananda. Seperti itu. Dan penerapan regresi LESO dalam kegiatan entrepreneurship, misalkan Ananda memiliki data penjualan yang mencakup berbagai variabel seperti harga produk, ulasan pelanggan, promosi, dan data demografi, maka dengan regresi LESO, Ananda dapat menyaring variabel yang paling signifikan yang mempengaruhi penjualan, kemudian mengeliminasi variabel yang tidak penting, membuat model prediksi penjualan lebih sederhana serta lebih akurat, memastikan bahwa model tidak overfitting, yaitu tidak terlalu cocok dengan data pelatihan sehingga bisa menggeneralisasi dengan baik pada data baru. Hasilnya, Ananda mendapatkan model
prediksi penjualan yang lebih handal yang membantu dalam pengambilan keputusan strategis seperti penetapan harga, perencanaan promosi, dan juga manajemen stok. Tentunya, LESO dan juga analisis network ini berlaku untuk big data. Setidaknya Ananda punya minimal data itu ratusan ya. Jangan sampai Ananda cuma punya data belasan, itu nggak bisa ya. Misalkan Ananda punya 200 data, 250, 1000 gitu ya. Dan untuk Leso dan juga analisis network ini ada di dalam dapat berbantuan software JISP ya. Begitu pula dengan neural network regression, ini juga ada di JISP, jadi Ananda bisa mengolah data itu berbantuan software JISP. Regresi neural network sendiri adalah teknik yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network untuk memodelkan hubungan, maaf, bentar. Antara variabel input dan juga output. Dan neural network ini terinspirasi oleh cara kerja otak manusia di mana neuron-neuron buatan atau nodes-nya terhubung satu sama lain dalam beberapa lapisan atau layers. Dan elemen penting dalam regresi neural network sendiri adalah input layer. Ini adalah lapisan awal yang menerima variabel input, kemudian hidden layers atau lapisan-lapisan di antara input dan output yang melakukan pemrosesan kompleks. Jumlah lapisan tersembunyi dan neuron dalam setiap lapisan dapat bervariasi. Output layer adalah lapisan akhir yang menghasilkan prediksi output. Sedangkan activation function atau fungsi aktivasi adalah fungsi yang menentukan apakah suatu neuron harus diaktifkan atau tidak. Contoh fungsi contoh fungsi aktivasi adalah rectified linear unit dan sigmoid. Keunggulan dari neural network regression sendiri dari segi fleksibilitas mampu menangani data yang tidak linear dan kompleks. Dari kapasitas belajar atau learning capacity-nya bisa belajar pola yang sangat rumit dari data yang besar atau big data. Sedangkan tantangannya adalah overfitting, terlalu cocok dengan data pelatihan sehingga tidak bekerja baik dengan data baru. Dan kompleksitas komputasi membutuhkan sumber daya komputasi yang besar untuk pelatihan model. Untuk penerapannya dalam proses bisnis, regresi neural network ini bisa digunakan untuk berbagai aplikasi seperti prediksi permintaan, penilaian risiko, dan juga analisis perilaku pelanggan. Mungkin itu sekilas dari Ibu Ananda, tapi Ananda bisa mengembangkan gagasannya menjadi lebih luas lagi, eh, sesuaikan juga dengan kondisi data Ananda yang Ananda punya, apakah Ananda punyanya hasil pemasaran, apa namanya, income per hari, ataukah Ananda punya data pengeluaran per hari, apakah Ananda punya data pelanggan, apakah Ananda ingin melakukan survei kepada pelanggan yang sudah membeli produk Ananda, dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari gagasan yang Ananda miliki. Sekali lagi, Ibu tekankan di sini, jangan dipaksakan. Jangan jangan sampai Ananda itu pengennya, wah keren nih, leso nih, keren gitu kan, belum pernah nih pengen belajar, pengen ini, bla bla bla. Ananda paksakanlah kepada data Ananda yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk menggunakan regresi Leso. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi Ananda cek dulu rumusan masalah yang ada pada usaha yang Ananda punya. Terus baru Ananda tentukan analisis apa yang tepat seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.